Hari ini kita akan belajar tentang 4 trik mudah untuk mengekalkan motivasi setiap hari. Sekarang mari kita mulai. Motivasi bukan solusi magis untuk semua masalahmu. Ini tidak akan mengekalkan promosi. Ini tidak akan menghalangmu dari melalui ujian. Banyak orang pikir sedikit motivasi berarti sukses akan mengekalkan ke dalam lapanya. Tapi itu tidak berhasil. Ini adalah tempat yang menginjaukan. Pertimbangkan dengan tujuan kalian seperti jalan-jalan. Menemukan motivasi seperti memilih tempat yang Anda ingin pergi dan mengapa. Hanya karena Anda memilih tempat itu tidak bermakna Anda akan selalu sampai di sana. Anda masih harus melakukan kerja dengan menggunakan jam panjang dan membeli gas. Anda masih akan memiliki setback seperti mengekak jari atau berada di trafik. Tetapi jika Anda memilih tempat yang tepat untuk alasan tepat, Anda dapat memiliki kekuatan melalui setiap obstak. Setiap obstacle-nya bisa membuatmu mengetahui mengapa kamu mengambil perjalanan yang menjahit di awal. Dan pada suatu saat, kamu akan merasa seperti berubah. Kamu mungkin berpikir tentang bahwa kamu akan berputus asa. Kamu mungkin akan begitu penat. Kamu akan mengejar ke tempat yang lebih dekat dan lebih mudah. Ini terjadi pada banyak orang karena mereka tidak memulakan jalan yang tepat. Mereka tidak memikirkan cukup tentang kemana mereka akan pergi. Sebenarnya, beberapa orang hanya memilih tempat yang tersendiri dengan tidak tahu mengapa mereka memilih. Orang-orang ini cepat mengetahui bahwa ini tidak benar-benar di mana mereka ingin pergi. Jadi hari ini saya ingin membicara tentang memotivasi diri Anda dengan cara yang tepat. Dari memilih tujuan yang berarti untuk menjelaskan kejahatan. Trik-trik yang mudah ini akan membantu Anda mengekalkan jalan ke definisi sukses hidup Anda. 1. Memiliki tujuan Anda. Ini adalah jangkau yang banyak orang mengekalkan, terutama jika mereka hanya menghampiri sekolah atau sekolah. Anda mungkin memiliki ide bagaimana kehidupanmu akan berpengaruh. Tapi, apakah itu diri Anda? Apakah itu yang Anda inginkan? Atau, ada yang lain yang memilihnya untuk Anda? Selama bertahun-tahun, seorang kawan saya berkata bahwa dia akan menjadi dokter. Dia mulai memiliki ide di sekolah-kolah, dan ibu bapak dia segera menerangkannya. Dia mendapatkan keberanian yang bagus dan memiliki kemampuan dalam sains. Jadi, secara semangat, itu sempurna. Teman saya akhirnya mulai memberitahu orang-orang hal yang sama. Setelah menginjakan sekolah, dia pergi ke sekolah dengan program premed yang bagus dan mulai mencari sekolah medis yang potensial. Teman saya berpikir dia telah menjadikan hidup sepenuhnya. Dia sangat yakin bahwa dia menemukan jalan yang akan membuatnya bahagia. Tapi, apakah dia, sebenarnya, dia mencoba untuk mencapai definisi sukses orang-orang. Dia mengambil tujuan mereka sebagai sendiri. Tapi dia tidak tahu mengapa dia ingin sampai ke sana. Akhirnya, setelah berjalan menuju ke impian orang lain, dia duduk dan berpikir tentang kemana hidupnya. Tidak lama untuk dia mengetahui bahwa dia menuju ke arah yang salah. Jadi apa yang menarik dalam cerita ini? Anda dikelilingi dengan pengaruh dan ekspektasi. Semua orang di sekitar Anda akan memiliki visi siapa yang Anda adalah. Tapi sebenarnya, tidak ada yang lebih tahu Anda daripada Anda. Jangan menghabiskan hidup mencoba untuk menjaga keharapan mereka atau lari dari kritikasi mereka. Anda tidak seharusnya memilih jalan karena orang-orang bilang Anda seharusnya. Motivasi Anda harus datang dari Anda. Seharusnya berdasarkan talon, interest dan pasien Anda. Seharusnya mewakili apa yang membuat Anda bahagia. Saya tidak menolak Anda untuk menghilangkan keluarga atau community. Tetapi Anda tidak akan memiliki perseveran untuk mencapai tujuan Anda jika mereka tidak seharusnya. Set aside a few minutes each day to own your goals. And during that time, consider where they come from. Remind yourself how and why you chose them. Not only will you feel more pride in who you are, but you'll also know you're heading in the right direction. 2. Envision the details when you imagine your future. Do you ever think about the little details? Saya tidak maksudkan fantasi yang terlalu luar biasa yang orang memiliki mengenai hidup dimanggil besar dengan mereka berjuta-juta. Tiada apa yang salah dengan berpikir tentang kekayaan dan kekuatan. Tapi lebih terbiasa daripada itu. Ini bukan sebenarnya goal. Ini hanya hal yang Anda pikirkan untuk menyenangkan.
Anda tidak dapat menemukan rencana untuk mencapai ke sana karena di sana tidak benar-benar terlalu terdapat. Ini yang memotongkan goal dan impian. Saya sering mendengar termanya digunakan secara berbeda. Tetapi ada perbedaan. Mimpi fleksibel dan mudah. Mereka mengangkat perasaan dan aksi yang terima kasih. Anda mungkin memimpin menerjemah atau berjalan melalui panggung. Tapi itu tidak bermakna Anda akan melakukannya. Beberapa mimpi menginspirasi Anda untuk mengejar sesuatu. Tetapi tujuan Anda sebenarnya melakukan pengejaran. Tujuan adalah langkah konkreta menuju ke sesuatu yang Anda inginkan. Mereka memiliki keadaan, kos, dan obstacle-nya. Mereka bisa dan harus berada dalam kehidupan sebenar. Mereka berpindah seperti tujuan mereka adalah ide yang gila dan mungkin. Jadi mereka terlihat mengagumkan. Tapi mereka tidak perlu berdiri begitu. Anda dapat memotivasi diri setiap hari dengan memperlihatkan tujuan. Pikirkan mereka ke dalam detail yang paling kecil. Jika Anda ingin mengeskan ujian, bayangkan diri Anda di ruang, mencari kertas. Sekarang, pikirkan perasaan pencukur di tangan Anda dan sepatu di belakang Anda. Sebelum kompetisi utama, mereka mempercayai menang dan lakukan segala yang mereka bisa untuk membawa visi itu ke hidup. Tapi trik ini tidak terbatas dengan tujuan yang kurang. Anda bisa melakukan hal yang sama dengan masa depan. Tanya diri Anda banyak pertanyaan yang bisa Anda pikirkan. Apa rutin Anda berada di hari? Siapa yang membeli sebahagian besar dari masa Anda? Apa jenis peralatan yang Anda memiliki? Pertanyaan ini mungkin menyerang, tetapi setiap pertanyaan memberi Anda arahan dan pergerakan. Kamu tidak perlu menanyakan setiap pertanyaan. Dan kamu tidak perlu mengetahui semua jawaban. Dengan memaksa dirimu untuk menjadi spesifik, kamu bisa mengembangkan ide yang luar biasa menjadi tujuan yang bisa diperoleh. 3. Kuasa mereka. Saya sudah mengatakan sebelumnya bahwa kemampuan orang lain bisa membawa kamu ke jalan yang salah. Mereka bisa membuatmu merasa hilang atau tidak disentuh. Kamu mungkin menghabiskan tahun melakukan sesuatu untuk mengelakkan membiarkan orang lain. Tapi jika kamu sudah tahu kemana kamu ke sana, ekspektasi juga bisa bekerja dengan penyayang. Setelah kamu memutuskan untuk mencari tujuan, beritahu seseorang tentangnya. Beritahu teman atau keluarga kamu di mana kamu pergi dan mengapa. Ketahui visi dan langkah yang kamu mengambil untuk membuatnya menjadi realitas. Terlalu sering saya mendengar tentang seseorang menutupi impian mereka. Sesetengah mencuri tujuan mereka di list tindakan rahasia. Yang jarang pernah berlaku. Sama ada mereka terlalu mengarut untuk menunjukkan kepada dunia apa yang mereka paham tentang. Tetapi menutupi tujuan mereka mungkin memakai mereka. Ketika Anda menjelaskan tujuan Anda menyebutnya menjadi keputusan fisik. Jika tidak ada yang tahu apa yang Anda lakukan, Anda dapat menghilangkan diri dengan tidak melakukannya. Jadi Anda harus membuat pengharapan. Anda memerlukan seseorang yang menunggu Anda selesai apabila Anda mengatakan bahwa Anda akan. Dan pastikan itu orang yang mempercayai pendapatmu. Begitu kamu tidak akan ingin mereka melihat kamu berputus asa. Tidak ada yang suka menerima kepada teman lelaki bahwa mereka telah gagal atau terlepas. Sebaliknya, kamu ingin menunjukkan produk yang telah diselesaikan dan membuat mereka bangga. Namun, pentingnya adalah kamu tidak terlalu terang. Terus ini hanya berfungsi jika kamu membuka kepada satu atau dua orang. Jika tidak, kamu akan kehilangan motivasi yang tidak milikmu. Kalau kamu mau menulis buku, kamu akan mengalami masa yang sulit untuk berkemotivasi. Jadi kamu memutuskan untuk memberitahu banyak orang tentangnya. Sekarang mereka akan menganggapmu sebagai seorang penulis. Tiba-tiba kamu mengambil titel baru dan reputasi tanpa melakukan banyak hal. Jadi mengapa kamu memerlukan waktu dan perubahan untuk menerima sesuatu yang sudah ada? Saya melihat ini selama-lamanya melalui media sosial. Kemudian menghasilkan tujuan mereka. Untuk memastikan kalian tidak mengecewakan ini, beritahu hanya satu orang yang kalian peduli. Dan dengan cara itu, ekspektasi mereka akan memanfaatkan kejayaan kalian, bukan memberi kalian alasan untuk menjadi lemah. 4. Resuruh motivasi. Saya harap saya bisa memberitahu kalian akan sentiasa terasa motivasi. Tapi saya tidak bisa. Meskipun kalian memaksimalkan setiap trik di list ini, kalian akan akhirnya terasa lemah dan tidak kira berapa ambisius Anda
Tidak ada hal untuk mengelakkan saat-saat kelemahan. Banyak orang membiarkan negatif ini menghalang mereka dari mencari tujuan mereka.